Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rahmat Santoso NIM 2010411074. Saya dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas dari akuntansi bisnis, materi bab 7 tentang akuntansi perusahaan dagang. Untuk materi yang pertama, A. Ruang lingkup perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan barang dagang tanpa misalnya atau mengubah sifat produk tersebut. Kegiatan utama dalam perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang atau produk yang berwujud fisik. Kegiatan ini berbeda dengan perusahaan jasa, yang kegiatannya menyediakan produk yang tidak berwujud fisik. Yang selanjutnya, potongan harga dan syarat jual beli. Pada waktu pembelian atau menjual, perusahaan terikat pada potongan harga dan syarat jual beli yang sudah ditetapkan. 1. Potongan harga. Ada dua jenis potongan harga, yaitu yang pertama, potongan langsung atau potongan perdagang adalah potongan yang diberikan karena perbedaan cara penjual atau perbedaan langsung langganan yang dilayani. Untuk potongan yang kedua, potongan tunai atau potongan bersyarat atau termen adalah potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, syarat jual beli. Pada hakikatnya, jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menyerahkan barang atau jasa disertai imbalan tertentu. Kapan perusahaan mengakui adanya penjualan atau pembelian dan pencatatan dalam pembukaan bergantung pada syarat yang tercantum di dalamnya. Syarat jual beli terdiri dari yang pertama, shipping point. Dalam syarat ini, pembelian menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang sendiri. Yang kedua, franko gudang atau destination. Dalam syarat ini, penjual menanggung biaya pengiriman sampai ke gudang pembeli. Dan yang ketiga, free on board atau FOB. Dalam syarat ini, penjual di luar negeri menanggung biaya pengiriman dari pelabuhan muat miliknya sampai dengan pelabuhan bongkar yang digunakan oleh pembeli. Dan yang keempat, cost facts and insurance atau CFI. Dalam syarat ini, penjual hanya menanggung biaya pengiriman dan asuransi kerugian atas barang. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fidelian Darini, NIM 20110411075. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan dalam perusahaan dagang. Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan dagang meliputi kegiatan-kegiatan pembelian, penjualan, dan penerimaan kas. Yang pertama, ada kegiatan pembelian. Kegiatan pembelian merupakan kegiatan untuk mengadakan suatu barang atau jasa atau suatu produk. Kegiatan ini meliputi pembelian aset produktif serta pembelian barang dagang dan jasa lain dalam rangka kegiatan perusahaan. Kegiatan pembelian dapat dilakukan baik secara kredit maupun tunai. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya F. Ana Fitria, nomor NIM 2010411076. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian penjualan. Apa sih yang dimaksud dengan penjualan? Nah, penjualan itu adalah kegiatan untuk memindahkan barang atau jasa atau aset produktif perusahaan ke tangan pembeli. Maka dalam kegiatan penjualan akan yang diperoleh namanya pendapatan. Selanjutnya ada penerimaan kas. Penerimaan kas adalah kegiatan yang terkait dengan penerimaan sejumlah uang dari penjualan suatu barang atau produk atau jasa. Maksud dari penerimaan kas ini adalah masuknya sejumlah pendapatan yang diterima karena hasil penjualan barang atau jasa atau produk dari suatu perusahaan tersebut dan menghasilkan pendapatan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skananda, NIM 20110411077. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pencatatan transaksi pada buku jurnal khusus. Perusahaan dagang melakukan aktivitas yang terdiri dari pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas, sehingga transaksi yang dilakukan juga banyak dan bervariasi. Oleh karena itu, untuk mencatat atau menjurnal transaksi tersebut digunakanlah buku jurnal yang spesifik dan sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Buku jurnal yang spesifik itu disebut dengan buku jurnal khusus atau
sering disebut dengan jurnal khusus. 1. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang secara kredit. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devian Nafisa Putri, nomor NIM 2010411078. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang atau penyerahan jasa secara kredit. Contoh, UD Makmur pada bulan Januari 2000 melakukan beberapa transaksi penjualan kredit sebagai berikut. A. Pada tanggal 4 Januari tahun 2000 menjual barang dagang kepada UD Karya seharga 150.000 dengan termin 2/10 N/30. Nomor faktur 001. B. Pada tanggal 10 Januari tahun 2000 menjual barang dagang kepada Nyonya Ningsih seharga 100.000 termin 2/10 N/30. Nomor faktur 002. C. Pada tanggal 15 Januari tahun 2000 menjual barang dagang kepada UD Bintang seharga 100.000 dengan termin 2/10 N/30. Nomor faktur 003. D. Pada tanggal 20 Januari tahun 2000 menjual barang dagang kepada Toko Impian seharga 300.000 secara kredit. Nomor faktur 004. Yang E. Pada tanggal 25 Januari tahun 2000 menjual barang dagang kepada Toko Irama seharga 250.000 dengan termin 1/10 N/30. Nomor faktur 005. Transaksi penjualan UD Makmur tersebut dapat dibuat jurnal penjualan sebagai berikut. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala bentuk penerimaan kas yang berupa penjualan tunai, pelunasan piutang, dan penerimaan kas dari sumber lainnya. Contoh ini berkaitan juga dengan contoh penjualan sebelumnya. A. Pada tanggal 2 Januari tahun 2000 menerima setoran kas sebagai investasi awal sebesar 500.000, bukti penerimaan kas 001. B. Pada tanggal 14 Januari tahun 2000 menerima pelunasan dari UD Karya atas pembelian pada tanggal 4 Januari tahun 2000. Bukti penerimaan kas 002. C. Pada tanggal 15 Januari tahun 2000 menjual barang seharga 150.000, bukti penerimaan kas 003. D. Pada tanggal 21 Januari tahun 2000 menerima kas dari pelunasan piutang oleh Nyonya Ningsih atas penjualan barang pada tanggal 10 Januari tahun 2000 sebesar 70.000, bukti penerimaan kas 004. E. Pada tanggal 24 Januari tahun 2000 menerima kas dari pelunasan piutang UD Bintang atas penjualan tanggal 15 Januari tahun 2000 sebesar 100.000, bukti penerimaan kas 005. F. Pada tanggal 25 Januari tahun 2000 menerima kas dari hasil penyewaan ruangan sebesar 50.000, bukti penerimaan kas 006. G. Pada tanggal 31 Januari tahun 2000 menerima kas dari pelunasan piutang Toko Impian atas penjualan tanggal 20 Januari 2000 sebesar 300.000, bukti penerimaan kas 007. Transaksi penerimaan kas tersebut dapat dibuat jurnal penerimaan kas sebagai berikut. Yang kelima yaitu jurnal memorial. Jurnal memorial adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak termasuk dalam jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, ataupun jurnal penerimaan kas. Contohnya berkaitan dengan contoh soal sebelumnya. A. Pada tanggal 17 Januari tahun 2000 mengembalikan barang dagang kepada Toko Askar sebesar 50.000 atas pembelian pada tanggal 15 Januari tahun 2000 karena barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Bukti memorial atau memo debit 003. B. Pada tanggal 26 Januari tahun 2000 menerima pengembalian barang dagang dari Toko Irama sebesar 100.000 atas penjualan pada tanggal 25 Januari tahun 2000 karena barang tersebut dalam keadaan rusak. Bukti memorial atau memo kredit 005. C. Pada tanggal 31 Januari tahun 2000 melakukan penyesuaian atas gaji karyawan untuk bulan Januari tahun 2000 yang belum terbayar sebesar 500.000. D. Pada tanggal 31 Januari tahun 2000 melakukan perhitungan atas bunga pinjaman bank sebesar 50.000 dan bunga simpanan di bank sebesar 30.000. Transaksi ini ditangguhkan pembayarannya. Transaksi-transaksi tersebut dapat dibuat jurnal memorial sebagai berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudin Kusmawati, NIM 20104111079. Di sini saya akan menjelaskan posting data dari jurnal khusus ke buku besar. Pada dasarnya, teknik untuk melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar dan dari jurnal khusus ke buku besar adalah sama. Tidak ada perbedaan yang mendasar di antara kedua kegiatan tersebut. Posting dari jurnal umum memang kelihatan lebih sederhana karena fokus datanya hanya pada satu sumber, yaitu jurnal umum itu sendiri, yang artinya semua transaksi tercatat dalam satu jurnal. Berbeda dengan jurnal khusus, karena pencatatan terhadap transaksinya sudah terspesifikasi sesuai masing-masing kegiatan. Misalnya, kegiatan pembelian kredit dicatat dalam jurnal pembelian, kegiatan penjualan kredit dicatat dalam jurnal penjualan, dan lain sebagainya seperti telah dijelaskan sebelum ini. Karena terdapat beberapa jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi sesuai dengan kegiatan masing-masing, maka dalam melakukan posting data dari jurnal khusus ke buku besar menjadi kompleks. Contohnya, pada tanggal 31 Januari 2000, UD Makmur melakukan pencatatan atas transaksi dalam jurnal khusus masing-masing. Hasil dari pencatatan tersebut dapat dilihat dalam jurnal-jurnal khusus UD Makmur berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, NIM 20104111080. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang posting data dari jurnal khusus ke buku bantu. Akuntansi terdapat dua buku bantu, yaitu buku bantu piutang dan buku bantu utang. Buku bantu piutang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan timbulnya piutang usaha dan pelunasan piutang usaha, serta transaksi lain yang berkaitan dengan perubahan piutang usaha untuk setiap debitor. Buku bantu utang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan timbulnya utang usaha dan pembayaran utang usaha, serta transaksi lain yang berkaitan dengan perubahan utang usaha setiap kreditor. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Rohini, NIM 2010411082. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian atas persediaan barang dagang. Pada akhir periode akuntansi dilakukan perhitungan atas persediaan barang dagang. Penyesuaian atas persediaan barang dagang dilakukan dengan dua metode. Yang pertama menggunakan metode fisik, kedua menggunakan metode perpetual. Pencatatan atas persediaan barang dagang dengan metode fisik. Dalam penyesuaian dibuatlah akun ikhtisar laba rugi sebagai akun kontra terhadap persediaan barang dagang. Jurnal penyesuaiannya: A. Penyesuaian atas persediaan barang dagang awal, ikhtisar laba rugi persediaan barang dagang. B. Penyesuaian atas persediaan barang dagang akhir, persediaan barang dagang, ikhtisar laba rugi. Kedua, pencatatan atas persediaan barang dagang dengan metode perpetual. Dalam penyelesaian dibuatlah akun harga pokok penjualan. Jurnal penyesuaiannya: harga pokok penjualan, pembelian, biaya angkut pembelian, persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, potongan pembelian, harga pokok penjualan. Biasanya perusahaan menggunakan metode perpetual dalam melakukan pencatatan akun persediaan barang dagang. Jurnal penyesuaiannya tidak dibuat karena nilai persediaan barang dagang akhir dan sudah tertera dan sudah diketahui pada kartu harga pokok persediaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Martusalika, NIM 274. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang laporan keuangan pada perusahaan dagang, di mana untuk yang pertama yaitu dalam neraca perusahaan dagang itu memiliki akun persediaan barang dagang yang berisi nilai dari persediaan akhir barang dagang. Untuk yang kedua yaitu laporan laba rugi. Untuk perusahaan dagang itu dilakukan perhitungan terhadap harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan itu merupakan jumlah aset yang dikorbankan atau utang yang timbul untuk memperoleh barang-barang agar barang tersebut siap untuk dijual kembali dalam rangka kelangsungan kegiatan usaha perusahaan secara normal. Untuk yang ketiga yaitu
laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan. Untuk laporan ini tidak ada perbedaan dengan perusahaan jasa, formatnya itu sama. Untuk selanjutnya yaitu penutupan buku, di mana penutupan buku pada perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa, yaitu adanya jurnal penutup dan neraca saldo penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.